Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ferdiansyah dari kelas 12 TKJ 2 nomor absen 26, ingin memberikan praktikum share hosting menggunakan webmin atau menggunakan kontrol panel hosting. Di sini kita mempunyai tugas juga membuat 3 domain ya. Saya akan memberikan tutorialnya, mari kita simak. Nah, di sini siapkan 2 device. Yang pertama Debian 7 dan untuk kliennya saya menggunakan Windows XP. Untuk Debiannya saya atur jaringan adaptornya yaitu dua adaptor terbridge dan juga adaptor jaringan internal. Jangan lupa tingkat lanjutnya diizinkan semua lalu di OK. Untuk Windows XP juga satu adaptor yaitu jaringan internal, jangan lupa tingkat lanjutnya diizinkan semua. Lanjut kita masuk ke Debiannya. Di sini kita akan mengatur IP-nya dulu ya. Simak perintah berikut. Nah, di sini IP yang saya atur adalah 4 IP. Nah, ini ada 4 totalnya ya. Di sini saya akan memberikan penjelasan. Untuk IP yang pertama yaitu ETH0 sebagai IP dari domain pertama. Untuk IP kedua yaitu ETH0.20 ini IP untuk website kedua atau domain kedua. Untuk ETH0.21 untuk website domain ketiga atau website ketiga. Untuk ini ETH1 untuk menyambungkan antara Debian ke Windows XP atau klien. Lanjut kita ctrl-x, lalu kita service networking restart. Dikarenakan saya sudah merestartnya, jadi jika kalian belum restart silahkan melakukan restart. Lanjut, di sini kalian install juga apt get install apt get install PHP ini ya, MySQL server dulu pertama. MySQL server. Di sini saya sudah menginstalnya jadi seperti ini. Lalu kalian install juga PHP myadmin. Nah, di sini juga saya sudah menginstalnya jadi seperti ini tampilannya. Setelah menginstal kalian cek, jangan lupa tadi juga saya lupa ya, cek IP apakah IP-nya sudah masuk atau belum. Di sini terlihat IP-nya sudah masuk. Lanjut kita masuk ke tutorialnya. Jika kalian ingin mengatur kliennya dulu juga tidak apa-apa, tetapi kita lanjut saja ke tutorial konfigurasinya. Kita masuk ke webminnya dulu dengan IP dari ETH0. ETH0 saya IP-nya ini ya, 192.168.43.26. Nah, di sini kita masuk ke webmin, masukkan user kalian. Untuk tutorial instalasi webminnya saya sudah memberikan di channel YouTube saya. Jika kalian ingin melihatnya silahkan. Kita tunggu masuk ke tampilan webminnya. Sedikit lama loadingnya. Nah, ini jika seperti ini kita akan melakukan konfigurasinya. Simak video yang saya berikan ini ya.
Pertama kita masuk ke sistem, lalu buat user and groups dulu. Setelah itu kalian klik create a new user ini ya. Sebentar, saya akan menggunakan mouse biar gampang. Nah, ini untuk username-nya diisi nama kalian. Dikarenakan ini membuat 3 domain, jadi saya membuat usernya 3. Sini kasih saja nama, terus tambah 1. Terus ini direktorinya juga kita tulis atau kita ketik manual home /Rizky1. Ini diganti bin base. Untuk normal passwordnya kita kasih passwordnya mudah-mudah saja. Nah, ini Rizky1 ya, home ya, ini. Setelah itu kita oke. Atau create ya, create. Kita tunggu. Lalu kita create a user lagi, masukkan Rizky2 atau user kedua. Directory yang ini home Rizky2, ini base. Normal passwordnya juga isikan sama saja ya, biar mudah mengingatnya. Terus kita klik create. Kita tambahkan user lagi untuk Rizky3 atau domain ketiga nanti. Direktorinya juga jangan lupa ditambahkan. Selnya ini diisi bas. Terus ini passwordnya juga sama saja. Saya ingin membuatnya sama. Jika kalian ingin membuatnya beda, silakan. Yang penting jangan lupa passwordnya. Di sini sudah terlihat ya. Sebentar, saya ajukan. Nah, ini. Sini sudah tertambahkan Rizky. Apa ini namanya? User and groupnya sudah tertambah ya. Ini 1, 2, 3. Lanjut ke tutorial berikutnya. Tutorial berikutnya adalah ke server. Kita minimize dulu, terus kita ke server. Lalu kita masuk ke bin dan S, lalu create master zone. Tambahkan master zone-nya. Di sini tambahkan domain kalian. Sini saya ingin menambahkan rizky1.com. Lalu untuk master servernya itu domain kalian sama. Untuk email addressnya itu root@rizky1.com, sesuaikan saja. Nah, ini untuk IP address ya. Yang sebelumnya saya sudah bilang, untuk setting IP address yaitu untuk gunanya ini. Kita tambahkan saja 192.168.43.46 ya. Untuk website pertama itu saya menggunakan 192.168.43.26. Lalu klik create. Nah, di sini kita tambahkan addressnya. Lalu di sini addressnya itu ya IP dari web pertama.
43.26 ini. Terus kita create dulu. Lalu kita tambahkan lagi. Lalu untuk di atasnya name-nya ya itu www.rizky.com atau nama domain kalian. Di create lagi. Nah, setelah itu kita lakukan seperti ini pada domain 2 dan 3. Kita return to zone list dulu atau kembali dulu. Kita tambahkan master zone. Lalu kita tambahkan domainnya yaitu Rizky 2. Master servernya juga Rizky 2. Emailnya kita sesuaikan saja. Ini kita juga sesuaikan dengan IP yang saya sudah buat tadi. Nah, ini untuk IP dari web atau domain yang kedua. Kita create. Lalu kita klik address. Lalu kita tambahkan ini ya, tambahkan addressnya. Kita create sama yang cara kayak tadi ya. Ini juga kita tambahkan nama domain, lalu addressnya juga sama. Nah, ini addressnya sudah terisi. Terus kita create lagi. Nah, jika seperti ini kita kembali lagi. Kita atur untuk Rizky yang ketiga. Nah, ini networknya kita isi. Pokoknya kita simak dulu video berikut ini. Nah, ini adalah IP dari domain yang ketiga, create address. Lalu kan isikan addressnya sini. Kita create, lalu kita tambahkan domainnya lagi. Addressnya kita tambahkan lagi. Setelah itu kita create. Lalu kita kembali ke pengaturan bin DNS servernya. Setelah itu kita tambahkan master zone di tipe reverse ya. Nah, reverse ini domainnya masukkan 192. Untuk apa ini namanya? Untuk master servernya ini masukkan domain yang pertama. Nah, ini untuk master zone tipe reverse-nya ini kita isikan seperti ini. Lalu kita create. Nah, terus reverse address-nya kita isikan. Pertama untuk hostname ini kebalik ya. Yang tadi kan nama domainnya dulu baru address, sekarang addressnya dulu baru domain. Jadi kebalik, kita isikan saja. Ini isikan Rizky. Nah, ini sudah muncul ya, sudah otomatis. Nah,
ini baru pertama, kita masukkan lagi. Yang kedua, yang domain www. Nah, kita create. Nah, ini domain 1 sudah terisi. Sekarang kita masukkan domain yang kedua. Rizky. Nah, ini domain kedua. Kita masukkan lagi domain www-nya. Nah, setelah itu kita masukkan yang ketiga. Nah, kita masukkan domain yang ketiga. Kita percepat ya. Nah, setelah itu periksa ya. Seleksi kembali benar apa enggak IP-nya, terus hostname-nya. Jika sudah benar, kita masuk ke tahap uji coba ke kliennya. Sini atur dulu IP-nya, di IP address, network and sharing connection, lalu network connection, area local connection, di properties, internet protocol. Di sini atur sesuai network ya, yang ini sesuai network yang ini loh. Yang ini gak bisa dia Kita masuk saja ke interface-nya ya. Nah, yang ini ya. Ini untuk menyambungkan Debian ke kliennya. Kita masukkan IP itu. Terus untuk ini DNS servernya kita isikan IP dari ETH0 di Debian. Kita oke, lalu oke, kita masuk ke Chrome dulu. Kita uji coba dengan domain yang pertama rizky.com. rizky1.com, kita enter. Di sini loading. Agak sedikit lama ya. Nah, ini masih loading. Kita apply zone. Nah, kita ini dulu. Kita apply konfigurasi dulu biar dapat membaca ini. Nah, seperti ini. Ini apply configuration ini penting ya. Karena jika tidak di-apply maka tampilannya seperti tadi. No internet. Bahaya itu. Nah, kita masukkan domain kedua. Nah, seperti ini domain kedua tampilannya. Lalu masukkan domain ketiga. Sama juga domain ketiga seperti ini. Lanjut ke tutorial membuat tampilan domainnya berbeda. Kita minimize dulu. Lalu kita pergi ke Apache Web Server. Setelah itu create virtual host. Nah, ini kita atur ya. Saya akan memberikan tutorial pengaturannya. Ini sudah ada pengaturannya ternyata. Nah, ini untuk
host dari Apache, dari web yang pertama tadi. Kita buat dokumen rootnya dulu. Lalu untuk server name-nya itu kita buat manual. Nah, ini setelah itu di create-nya now atau di create now, terus kita lakukan hal yang sama pada domain, pada folder kedua dan ketiga. Nah, rizky.com ini Rizky. Nah, setelah itu di create now, di lagi untuk domain yang ketiga, kita buat folder rootnya dulu, lalu setelah itu kita create now. Nah, di sini saya sudah membuatnya ya. Nah, ini sudah saya membuat 3 web servernya. Lanjut kita masuk ke Debian-nya. Kita atur apa sintak supaya terlihat berbeda gitu loh tampilannya. Yang tadi hanya polosan seperti ini, it works gitu aja. Sekarang kita akan membuatnya berbeda. Simak video berikut. Masuk ke CD home, lalu ls, kita cek. Nah, di sini kan sudah terlihat CD atau folder dokumen Rizky 1, Rizky 2, Rizky 3. Kita pilih Rizky 1 ya. Urut. Lalu setelah itu kita masuk ke CD www. Nah, ini. Nah, kita atur indeks HTML-nya dengan perintah nano index.html. Nah, di sini masih kosong ya. Kita atur secara manual. Simak video berikut pengaturannya. Saya atur ya, jadi saya tidak berbicara dulu.
Nah, ini adalah pengaturan untuk apa namanya itu domainnya atau websitenya. Nah, di sini saya akan membuat satu website dengan 3 halaman. Asik gak itu? Kita ctrl lalu kita simpan, lalu kita enter. Kita masuk ke 2.html. Ini tulisannya jangan besar ya. HTML. Nah, kita atur yang sederhana saja. Kita masuk pada halaman 3 nano 3.html. Kita atur seperti yang sebelumnya. Kita lakukan hal yang sama. Kita keluar dulu dari ini folder diski satunya, kita keluar. Nah, kita masuk ke diski 2 ya. Nah, diski 2. Kita lakukan hal yang sama dengan folder diski 2. Kita edit HTML-nya juga di setiap folder. Nah, setelah itu kita keluar dari diski 2 ini. Lalu masuk ke diski 3, kita atur juga pengaturan diski 3-nya. Saya percepat ya.
biar tidak lama videonya. Nah, sudah saya atur indeks HTML-nya. Selanjutnya kita cek pada pada tampilan Windows XP-nya. Kita cek dulu. Nah, ini sebelumnya itu kita keluar dulu terus kita cek. Ini masih belum terganti. Nah, kita cek dulu. Nah, ini websitenya sudah terganti ya. Kita masuk ke Rizky 2 juga. Kita bandingkan. Nah, ini websitenya sudah terganti. Di Rizky 3 juga pasti sudah terganti. Nah, ini sudah terganti ya. Menuju halaman. Nah, ini nah sudah masing-masing websitenya sudah terganti. Selanjutnya kita akan memulai praktikum database-nya. Pastikan kalian sudah menginstal yang tadi. Selanjutnya kita masuk ke ini ya, apa namanya itu? Ke dalam ini apa? Saya lupa. Unused module paling ini MySQL database ini kita masukkan password root yang kita buat MySQL server tadi. Kita buat database permes ini, kita buat dulu create a new database. Nah, setelah itu kita masuk pada ini ya, database permission. Lalu pilih create new database permission. Untuk search-nya itu isikan database yang pertama. Usernya ini isikan Rizky 1. Terus ini di ANI, terus ini di CTRA, atau pilih semua, di create. Lakukan hal yang sama pada database 2 dan 3.
setelah itu masuk ke ini, ke dalam Chrome, kita masuk ke domain ini, tambahkan php myadmin. Nah, ini php myadmin, kita tunggu. Nah, setelah masuk, kita masukkan user tadi, Rizky1, passwordnya juga yang kita masukkan tadi, 1, password 1. Nah, di sini MySQL server. Oh, di sini terjadi error sebentar. Cannot login. Nah, kita masukkan Rizky1, passwordnya 1. Ini kok gak bisa itu loh. Oh, ini user permissionnya kita belum atur ya, mohon maaf. Kita lakukan pada Rizky 2, 3 dan 4, 2 dan 3. Ini Rizky 2, 1, 1. Passwordnya gampang-gampang saja. Saya percepat biar videonya nggak sampai 1 jam ini. Lama banget videonya ini. Ini E3, mohon maaf. E3. 1, ini 1. Nah, setelah itu sebentar ini, aduh, apa sih ini? Nah, ini sudah saya buat ya. User permissionnya kita kembali. Kita coba kembali, ini isikan 1. Nah, jika sudah masuk tampilannya seperti ini, kita coba yang lainnya. Nah, kita masukkan user dari Rizky 2, perbedaannya akan terlihat di sini. Nah, kita masuk lagi ke ini, Rizky 3. Nah, ini ya. Setelah itu kita masukkan loginnya, Rizky 3. Nah, passwordnya kita masukkan saja. Nah, perbedaannya di sini. Di sini saat kita login, kita hanya bisa mengakses database Rizky 1 atau database 1 saja. Tidak bisa mengakses database yang lain. Ya, begitu saja tutorial dari saya. Jika ada salah kata atau kurang jelasnya tutorial, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.